Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat-sahabat dan seluruh pemirsa Binar, Alhamdulillah adalah lafal yang harus kita ucapkan atas kesyukuran kita. Kita dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, bulan yang suci, bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Sahabat-sahabat dan seluruh pemirsa, Islam mengajarkan tentang kesamaan, bukan tentang perbedaan. Islam mengajarkan tentang keadilan, bukan penindasan. Maka dari itu, momen Ramadan ini merupakan waktu yang strategis untuk kita merenung kembali, untuk kita berpikir lebih dalam, kita merefleksikan apa yang sudah kita jalani, kemudian kita merekonstruksi bagaimana kita menghadirkan pola asuh pada anak-anak kita dengan pendidikan kesetaraan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan dua prinsip dasar untuk relasi suami istri dan pengasuhan. Yang pertama, pilar yang bisa kita jadikan dasar dalam membangun rumah tangga yang setara adalah prinsip mawaddah warahmah. Penuh kasih sayang dan kebahagiaan adalah ketahanan utama di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah prinsip aulia, bahwa perempuan dan laki-laki adalah penolong bagi yang lain dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk prinsip yang pertama kita gali lebih dalam. Allah menegaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kalian secara berpasang-pasangan dan diciptakan pasangan itu dari jenismu sendiri supaya kita lebih merasa tentram. Kemudian dari ketentraman itu muncullah kasih sayang antara pasangan yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian pilar yang kedua adalah aulia, penolong untuk perempuan menjadi penolong untuk laki-laki atau sebaliknya. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Dan untuk menunaikan sholat serta melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasul, dan untuk mentaati Allah dan Rasulullah, ulaika sayarhamuhumullah. Dengan demikian maka ketika perempuan dan laki-laki bisa menjadi penolong dari sebagian yang lain, Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan memberikan rahmat. Innallaha azizun hakim, dan sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari dua pilar utama tersebut terbentuklah kerangka mubaddalah atau kesalingan. Jadi untuk pengasuhan anak bukan hanya tugas eksklusif seorang ibu, melainkan tanggung jawab hubungan timbal balik antara ayah dan ibu. Sahabat-sahabat dan seluruh pemirsa Binar yang berbahagia, langkah strategis yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini untuk kita menghadirkan pendidikan yang ramah pada kesetaraan, kami rekomendasikan 5 langkah
praktis dan strategis yang bisa kita jalankan di rumah tangga kita masing-masing. Dalam kata setara. Yang pertama adalah seksualitas sesuai dengan fitrah. Artinya kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa fitrah dari Allah, laki-laki dan perempuan itu pasti. Tapi jangan kemudian itu menjadi batasan bagi mereka. Fitrah itu untuk mereka berkembang dan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah perlu hadir untuk mengajarkan maskulinitas, ibu perlu hadir untuk mengajarkan feminitas. Langkah kedua adalah memberikan empati tanpa stereotip. Artinya kita memberikan ruang yang sama, perasaan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Dan kita perlu mengajarkan bahwa anak laki-laki pun perlu belajar bagaimana dia bisa peduli pada orang lain, bisa mencintai, bisa mengasihi dengan lemah lembut. Dan kemudian untuk anak perempuan kita juga perlu mengajarkan bagaimana pentingnya untuk belajar tentang kepemimpinan. Begitulah keadilan hakiki di dalam Islam. Langkah yang ketiga adalah teladan dari orang tua. Karena kita tahu bahwa anak adalah peniru yang hebat dan satu teladan itu lebih utama daripada 1000 nasihat, maka perlu kita hadirkan di suasana Ramadan ini satu contoh kita dalam pembagian tugas domestik. Ayah dan ibu semuanya terlibat di dalam menyiapkan berbuka, menyiapkan makan sahur untuk kita bersama-sama, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa melayani keluarga adalah kemuliaan bagi siapa saja yang akan melakukan. Kemudian kita punya waktu yang strategis untuk kita menjadi teladan terbaik, yaitu kita memberikan contoh di dalam ibadah. Kita lebih tekun beribadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, dan ibadah itu merupakan ruang dialog emosional yang hangat kita bangun kepada anak-anak kita antara orang tua dan anak tercinta. Rekomendasi langkah keempat adalah asuh dengan pola yang otoritatif. Artinya kita jelas di dalam memberikan pendidikan, kolaborasi antara tarbiyah dan tazkiyah jelas sesuai dengan syariat, namun di dalam pendekatannya menggunakan pendekatan yang berbasis emosional atau penyucian jiwa, sehingga lebih bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah ramah inklusif. Pendidikan yang ramah inklusif artinya memberikan pemahaman kepada anak-anak kita dan keluarga bahwa antara laki-laki dan perempuan semuanya punya peluang yang sama untuk melakukan amal kebaikan, dan juga dari amal kebaikan itu semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termaktub di dalam Quran surat Ali Imran bahwa sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan semuanya Allah menerima amal kebaikannya. Karena sebagian dari laki-laki dan perempuan itu adalah dalam satu keturunan. Itulah yang perlu kita hadirkan 5 langkah strategis di dalam rumah kita masing-masing selama bulan Ramadan menjadi rekonstruksi pola asuh kita di dalam rumah tangga. Pemirsa bina rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan kesetaraan bukan berarti menyaingi kodrat, namun lebih pada penekanan pada keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan. Karena keluarga yang setara dan berkeadilan akan melahirkan generasi yang bahagia, tumbuh dengan semangat, kreatif, dan juga punya karakter-karakter positif yang kuat dari profil contoh ayah atau ibu dan keluarga yang ada di rumah. Marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita hadir sebagai keluarga yang lebih setara dan menjunjung tinggi keadilan. Semoga Allah menjadikan keluarga dan anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah dan menjunjung tinggi keadilan relasional perempuan dan laki-laki. Demikian.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.